Kadang, cinta nggak selalu seindah kata-kata yang diucapkan. Ada orang yang bisa bikin kita merasa spesial, tapi diam-diam nyimpen luka di balik senyumannya. Aku pikir dia benar-benar mencintaiku, tapi semuanya berubah sejak aku menemukan sebuah cincin lain di dalam dompetnya. Sebelum kamu lanjut nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share cerita ini ke teman-teman kamu, biar makin banyak yang tahu kalau cinta itu nggak selalu seindah yang kita bayangkan. Yuk, dengerin kisah lengkapnya. Aku pikir hubungan kami udah di tahap paling bahagia. Semua orang yang kenal kami bilang kalau kami pasangan yang serasi. Raka, pacarku, selalu bisa bikin aku ngerasa istimewa. Dia perhatian, lembut, dan hampir nggak pernah bikin aku ngerasa sendirian. Setiap pagi, dia nggak pernah lupa ngirimin pesan. Selamat pagi sayang, jangan lupa sarapan. Ya, kadang diselipin emoji, senyum, atau fotokopi yang baru diseduhnya. Hal-hal kecil kayak gitu yang selalu bikin aku ngerasa dicintai. Malamnya pun selalu sama. Sebelum tidur, dia pasti bilang, jangan tidur dulu sebelum aku bilang selamat malam. Dan anehnya, aku selalu nunggu kata-kata itu sebelum bener-bener bisa merem. Aku percaya banget sama dia. Nggak ada sedikit pun curiga di hatiku. Kami udah pacaran hampir 2 tahun. Dan selama itu, aku ngerasa dia nggak pernah berubah. Dia selalu ada, selalu perhatian, dan selalu bisa bikin aku tenang. Kadang, kalau lagi ngelamun, aku suka mikir, mungkin sebentar lagi dia bakal ngelamar aku. Aku bahkan sempat nyiapin bayangan tentang gimana kalau suatu hari dia tiba-tiba datang bawa cincin, berlutut, dan nanya, mau nggak kamu nikah sama aku? Bayangan itu selalu bikin aku senyum sendiri. Setiap kali ketemu, dia selalu punya cara buat bikin aku bahagia. Entah ngajak jalan ke tempat favorit kami, atau cuma duduk di mobil sambil dengerin lagu yang biasa kami nyanyiin bareng. Bahkan waktu aku lagi capek banget sama kerjaan, dia selalu bisa bikin aku ketawa. Raka itu tipe cowok yang sabar, atau setidaknya itu yang aku pikir selama ini. Hari itu, semuanya terasa normal. Kami janjian ketemu di apartemennya, karena dia bilang pengen istirahat bareng setelah seminggu kerja nonstop. Aku dateng bawa makanan favoritnya, ayam geprek level 5, dan es teh manis 2 gelas besar. Pas aku sampai, dia lagi mandi dan teriak dari dalam, sayang, bisa ambilin dompetku di jaket? Aku kayaknya ketinggalan kartu ATM di situ. Aku nurut aja. Aku ambil jaket yang tergantung di kursi, ngerogoh saku kanan, terus nemu dompet kulit coklat kesayangannya. Dompet itu udah sering banget aku lihat. Aku tahu setiap sisi dan lipatannya, karena dia nggak pernah ganti sejak pertama kali kami jadian. Tapi hari itu, entah kenapa, aku ngerasa pengen buka dompet itu. Awalnya cuma mau nyari kartu ATM yang dia maksud. Tapi pandanganku tiba-tiba berhenti di satu hal. Ada sesuatu yang sedikit mencolok di bagian dalam dompetnya. Sebuah kotak kecil berwarna hitam. Bentuknya elegan, seperti kotak perhiasan. Aku sempat diem beberapa detik. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Pikiran pertamaku sederhana. Apa mungkin ini cincin buat aku? Aku senyum kecil, ngerasa haru, dan perlahan buka kotaknya. Tapi begitu lihat isi di dalamnya, senyumku langsung hilang. Cincin itu berkilau indah, tapi di bagian dalamnya ada ukiran kecil yang bikin dadaku sesak. Tertulis nama perempuan lain, Mira. Tanganku langsung gemetar. Aku sampai nutup kotaknya buru-buru, berharap mataku salah lihat. Tapi waktu ku buka lagi, tulisan itu masih jelas terlihat. Mira. Aku duduk di ujung ranjang, masih megang kotak itu, sementara pikiranku berantakan. Siapa Mira? Kenapa namanya diukir di cincin yang disimpan Raka di dompetnya? Apa mungkin dia cuma salah beli? Atau ini bukan miliknya, tapi kenapa harus disimpan di dompet
Di tempat yang begitu pribadi, aku pengen marah. Tapi di sisi lain, aku masih berharap mungkin ada penjelasan. Air mataku udah hampir jatuh waktu aku dengar suara pintu kamar mandi kebuka. Langkahnya mendekat, suara sandal rumahnya makin lama makin dekat. Dan dalam hitungan detik, dia udah berdiri di depanku. Aku cuma bisa nengok pelan, masih megang kotak cincin itu di tanganku. Dia langsung kaget, wajahnya pucat. "Sayang, kamu dapat dari mana itu?" Suaranya bergetar. Aku nggak jawab. Aku cuma liatin cincin itu, lalu nanya pelan, "Raka, ini cincin buat siapa?" Dan di momen itu, aku tahu ada sesuatu yang akan berubah selamanya. Semua rasa percaya, semua keyakinan yang aku bangun 2 tahun ini, tiba-tiba terasa rapuh. Hanya karena satu benda kecil. Sebuah cincin dengan nama perempuan lain yang bukan aku. Waktu itu, aku lagi bantuin Raka nyari kartu ATM Nia yang katanya hilang. Dia baru aja gajian. Dan seperti biasa, kami berencana makan malam bareng di luar. Sambil mandi, dia teriak dari kamar mandi, "Sayang, coba tolong ambilin dompetku di jaket. Kayaknya kartu ATM-ku jatuh di situ." Aku yang lagi duduk di sofa langsung berdiri, berjalan ke arah jaketnya yang tergantung di kursi makan. Aku ambil dompet coklat tua kesayangannya, dompet yang selalu dia bawa kemana-mana. Aku buka dompet itu perlahan, nyari-nyari kartu yang dia maksud. Tapi tiba-tiba mataku tertuju pada sesuatu yang gak biasanya ada di situ. Di sela-sela lipatan dompet, aku lihat ada sebuah kotak kecil berwarna hitam. Ukurannya pas banget buat nyimpan cincin. Aku sempat diem beberapa detik, bingung. Dalam hatiku, aku ngerasa jantungku berdegup lebih cepat. Tapi kali ini, bukan karena panik, lebih ke perasaan bahagia dan gugup yang datang bareng-bareng. Jangan-jangan ini cincin buat aku, pikirku. Pelan, aku sampai senyum sendiri. Ngebayangin gimana kalau ternyata dia udah nyiapin kejutan buat aku. Selama ini, dia memang suka bikin hal-hal manis tanpa kasih tahu dulu. Mungkin ini rencananya, pikirku. Tanganku bergetar waktu aku buka pelan-pelan kotak itu. Tapi begitu tutupnya kebuka, semua bayangan indah di kepalaku langsung lenyap. Di dalamnya ada cincin perak yang berkilau. Cantik banget. Tapi yang bikin aku gak bisa napas selama beberapa detik adalah ukiran di bagian dalam cincin itu. Aku mendekatkan cincin itu ke cahaya, memastikan mataku gak salah lihat. Tapi huruf-huruf itu jelas banget. Mira. Nama itu asing. Aku gak pernah dengar Raka nyebut nama itu sebelumnya. Siapa? Mira. Kenapa namanya diukir di cincin yang ada di dompet Raka? Aku duduk di ujung sofa, masih megang cincin itu, sementara tanganku dingin dan gemetaran. Rasanya kayak dunia berhenti sebentar. Aku pengen percaya ini salah paham. Pengen percaya ada alasan logis di baliknya. Tapi otakku gak berhenti mikir hal-hal buruk. Aku dengar suara air dari kamar mandi berhenti. Raka keluar sambil ngeringin rambutnya pakai handuk kecil. Wajahnya santai banget, seolah gak ada yang aneh. Tapi pas dia lihat aku duduk di sofa sambil megang kotak cincin itu, ekspresinya langsung berubah. Wajahnya kaget, lalu pucat. Tangannya berhenti di udara. Dan dalam sepersekian detik, aku tahu dia panik. "Sayang, kamu dapat dari mana itu?" Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. Aku nggak langsung jawab. Aku cuma liatin cincin itu. Terus nanya dengan nada yang nyoba tetap tenang, meski suaraku gemetar. "Raka, ini cincin buat siapa?" Dia diam cukup lama. Matanya ngeliat ke arahku, lalu ke cincin itu. Kayak lagi mikir keras nyari alasan. Akhirnya dia bilang, "Itu bukan apa-apa, cuma titipan teman." Aku hampir ketawa. Tapi bukan karena lucu, lebih ke ketawa getir yang keluar tanpa sadar. Aku liatin dia lama, berusaha cari tanda-tanda kalau dia bohong. Tapi jawabannya makin aneh. "Titipan," ulangku pelan. "Titipan kok disimpan di dompet pribadi?"
Titipan, tapi ada ukiran nama cewek. Titipan, Raka. Dia mulai gagap, nyari alasan lain, tapi matanya jelas gelisah, gugup, dan takut. Aku nggak bodoh. Aku kenal dia terlalu baik untuk tahu kapan dia jujur dan kapan dia lagi ngeles. Dan kali ini semua gerak-geriknya cuma nunjukin satu hal. Dia lagi nyembunyiin sesuatu. Udara di ruangan tiba-tiba terasa berat, hening, yang kedengaran cuma detak jam dinding dan napas kami yang gak beraturan. Aku ngerasain perasaan aneh, campuran antara marah, kecewa, dan gak percaya. 2 tahun aku percaya sama dia. 2 tahun aku yakin dia gak bakal mainin perasaan aku. Tapi sekarang semua kepercayaan itu runtuh cuma karena satu cincin kecil dengan nama perempuan lain yang bahkan gak pernah aku kenal. Aku taruh cincin itu di meja, dan selama beberapa detik, gak ada yang berani ngomong apapun. Raka berdiri di sana, wajahnya tegang, sementara aku cuma bisa duduk, ngerasa seluruh tubuhku berat. Dalam hati aku bertanya-tanya, sejak kapan semuanya berubah? Sejak kapan Raka yang aku kenal jadi orang yang tega nyimpen rahasia sebesar ini? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai sadar, mungkin aku gak bener-bener kenal dia selama ini. Setelah itu, suasana jadi dingin banget. Udara di ruangan seolah berhenti bergerak, kayak semua suara tiba-tiba hilang. Aku duduk diam, gak tahu harus ngomong apa. Raka berdiri di depanku, masih dengan wajah panik yang coba dia sembunyikan. Tapi aku tahu, dia takut. Aku bisa lihat dari cara dia menggigit bibir bawahnya dan tatapan matanya yang gelisah. Kayak orang yang baru aja ketahuan berbohong, tapi masih nyari celah buat membela diri. Aku gak ngomong apa-apa, cuma mataku yang terus ngeliatin cincin itu. Benda kecil yang baru beberapa menit lalu mengubah semua rasa percaya yang aku punya. Cincin itu cuma diam di atas meja, tapi rasanya kayak punya suara sendiri. Kayak dia lagi menertawakan aku yang selama ini terlalu naif. Akhirnya, Raka buka suara duluan. Suaranya pelan, nyoba terdengar tenang, tapi tetap aja terdengar kaku. Oke, aku ngaku, aku deket sama Mira. Tapi aku sayang kamu, sumpah. Aku ngedongak pelan, ngeliat wajahnya. Entah kenapa, justru kata-kata itu bikin aku makin muak. Aku ngerasa jijik, bukan cuma sama dia, tapi juga sama diriku sendiri yang sempat percaya penuh pada cinta yang ternyata palsu. Aku ketawa kecil, tapi suaranya sumbang. Kamu sayang aku sayang, ucapku dengan nada setengah bergetar. Terus cincin ini buat siapa? Buat aku? Atau buat perempuan yang kamu bilang cuma deket? Dia cuma diem, gak bisa jawab. Wajahnya menunduk, tangannya gemetaran. Mungkin dia sadar kalau gak ada alasan yang bisa dia kasih buat ngebenerin keadaan ini. Cincin itu udah cukup jadi bukti. Dan yang paling nyakitin, bukan cuma karena dia deket sama orang lain, tapi karena dia masih bisa berdiri di depanku sambil bilang dia sayang aku. Padahal di waktu yang sama, dia juga nyiapin sesuatu buat perempuan lain. Aku berdiri pelan, ngerasa dada sesak banget. Nafasku berat, tapi aku berusaha gak nangis. Aku genggam cincin itu, ngerasain dinginnya di telapak tanganku. Lalu aku balikin ke dia. Kalau kamu bener-bener sayang aku, kamu gak akan nyiapin cincin buat perempuan lain. Kataku pelan, tapi tegas. Kata-kata itu keluar begitu aja. Tapi setiap hurufnya, rasanya kayak ngiris hatiku sendiri. Dia mau nyentuh tanganku, tapi aku mundur sedikit. Jangan, kataku lirih. Kamu udah cukup bikin aku kecewa. Raka kelihatan pengen ngomong, tapi gak ada satupun kata yang keluar. Hanya ada tatapan kosong yang entah artinya apa. Mungkin penyesalan, mungkin kebingungan, atau mungkin cuma rasa bersalah yang datang karena ketahuan. Aku ambil tas kecilku yang ada di sofa, nyiapin diri buat pergi. Langkahku berat, tapi aku tahu aku harus ninggalin tempat itu. Aku gak bisa terus di situ,
Di ruangan yang sekarang cuma berisi kenangan manis yang udah berubah pahit. Waktu aku jalan ke pintu, Raka manggil pelan. "Sayang, tunggu." Tapi aku gak berbalik. Aku buka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya tanpa menoleh sedikit pun. Begitu pintu tertutup, barulah aku ngerasa dada ini benar-benar sesak. Aku berjalan di lorong apartemen dengan langkah pelan, mencoba menahan air mata yang sejak tadi pengen keluar. Aku berhasil gak nangis di depannya. Tapi sekarang air mata itu jatuh juga, tanpa bisa aku tahan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban yang ikut ditinggalkan di belakang. Malam itu aku nyetir tanpa tujuan. Jalanan sepi, lampu-lampu kota berkelebat di kaca mobil, tapi pikiranku penuh dengan suara-suara yang gak bisa diam. Semua ucapan Raka terngiang di kepala. "Aku sayang kamu." Sumpah, kata-kata itu sekarang terasa kosong, hambar, dan bohong. Sesampainya di rumah, aku duduk lama di depan jendela kamar. Dari luar, aku bisa lihat langit malam yang gelap tanpa bintang. Dan di situ, aku sadar, cinta gak selalu datang dengan kejujuran. Kadang, orang yang paling kita percayai justru yang paling pandai menyembunyikan luka di balik kata cinta. Cinta, aku belajar sesuatu malam itu. Kalau cinta tanpa kejujuran cuma akan meninggalkan luka yang lebih dalam dari pengkhianatan apapun. Dan anehnya, meski hatiku remuk, aku gak nyesel udah tahu kebenarannya. Karena setidaknya sekarang aku tahu siapa dia sebenarnya. Kadang, cinta bukan tentang siapa yang paling sering bilang, "Aku sayang kamu," tapi tentang siapa yang tetap jujur. Bahkan, saat kebenaran itu bisa bikin sakit. Dari semua ini, aku belajar, jangan pernah tutup mata hanya karena cinta. Karena cinta sejati gak pernah datang bersama kebohongan. Kalau kamu pernah ngerasain hal yang sama, tulis cerita kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, supaya lebih banyak orang sadar kalau cinta sejati itu bukan soal kata, tapi bukti.